orang. Kalau nggak 10 orang nggak mulai. Mulai dari sekarang, silakan. Kamu diberkati dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Oke. Kalau belum kenal, coba sambil kenalan. Dihitung ya. Teman-teman kamu turun juga boleh, kasih salam ke teman-temannya. Kamu diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa? Sudah semuanya? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita percaya juga bahwa kita banyak anggota tapi satu tubuh. Biasanya saya ingin ngajak untuk gerak-gerak. Bahwa kita itu punya anggota tubuh, misalkan sedikit sakit, tapi yang dirasain semuanya terasa sakit, betul ya? Kita banyak anggota tapi satu tubuh. Saya mau ajak semuanya senang, kita gerak-gerak. Mungkin hari ini capek, hari ini lelah, habis ada kerjaan atau apapun itu, biar kita mau meregangkan kedua tangan dan hati. Ini lagunya lagu anak-anak, semua pasti bisa, tapi kita belajar sama-sama dulu. Coba saya pengen tahu mana tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, siap. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Bisa ya? Gampang kan lagunya ya? Gampang. Lumayan kita keras-keras biar semangat. Apa kita sedikitan, jadi nggak terlalu malu banget. Kalau bayangan jadi malu ya, kita segini nggak malu-malu nih. Bisa ya semuanya ya? Semangat. Semakin lama nanti semakin kuat.
kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kalau kami boleh kembali Engkau kumpulkan untuk bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan Engkau dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa atas setiap anugerah dan rahmat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas segala kesehatan, atas kebahagiaan, dan atas perlindungan-Mu yang selalu harus selalu ada bagi kami. Kami pun memohon ampun Tuhan atas segala kesalahan dan perbuatan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Ya Bapa yang baik,
Tuhan, kami sepakat Engkau sudah urapi Ibu Lucy dari jauh-jauh hari sampai hari ini Tuhan, untuk dapat membawakan pengajaran bagi kami. Engkau yang pakai Ibu Lucy Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kakinya untuk membawakan setiap firman, membawakan setiap kebenaran-Mu. Biar apa yang Ibu Lucy bagikan dapat kami dengar, dapat kami terima dan kami mengerti, dan dapat kami bawa pulang, dan dapat juga kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan Engkau. Segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tadi kalau kita mendengar puji-pujian, ada rasa bahagia ya? Waktu jalan sekali Yesus, ketemu sampai bolak-balik gitu ya. Happy ya? Happy, sungguh itu adalah kerahiman Allah. Itu adalah kerahiman Allah. Karena kerahiman Allah itu akan bercurah setiap saat. Ya, jadi jangan berpikir, aduh kerahiman Allah Ibu Lucy pasti dengarnya doa orang enggak. Kan gitu ya? Ya. Jadi kerahiman Allah itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saya itu baru di kota Florence itu minggu yang lalu, ya. Jadi biarlah Allah sendiri yang akan berbicara pada malam hari ini, ya. Saya hanya menyiapkan apa yang ada sebatas di dalam kepala saya yang kecil ini. Kenapa? Karena kerahiman Allah itu begitu luas, tanpa batas, suatu misteri yang kita sendiri kadang-kadang tidak terasa atau tidak mampu untuk mendalaminya. Ya, tadi siang saya melihat Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Ya, kalau bisa ditayangkan bagus karena saya nggak membuat itu, saya hanya menulis karena maaf kalau lihat di Alkitab kecil, sedangkan aku itu sudah terlalu muda ya. Jadi kenalkan terlebih dahulu, nama saya Lucy, usia saya itu baru 27. Dibalikin aja, ya dibalikin saja, jadi segitu ya. Tadi saya baca di Keluaran itu begini, ya. Keluaran 3 ayat 7 sampai 8, ayat 7-nya itu ya luar biasa bagus. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Ya, di ayat 7 itu kita bisa melihat atau kita tadi mendengar bahwa Allah itu memperhatikan kita. Jadi waktu kita tadi jalan serta Yesus, Allah lihat ya. Allah memperhatikan kita. Ini pun ditulis Allah memperhatikan. Ya. Kemudian aku telah mendengar seruan mereka. Jadi Allah juga mendengarkan
Dia rancang bagi kehidupan kita. Kita diangkatnya, kita dituntunnya, kita dibawanya ke suatu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Di tempat Allah itu hanya ada kebahagiaan, berlimpah susu madu. Itu yang tadi saya terfikir sebelum saya berangkat ke sini. Makanya buru-buru ketik Keluaran 3, 7-8. Nah, saya di sini merasakan bahwa inilah adalah kasih Allah, kerahiman Allah, ya. Nah, mari kita sekarang tadi dikatakan bahwa kerahiman Allah itu sukacita, bahagia, ya. Rahim, siapa yang nggak punya rahim, ibu-ibu? Punya semua ya. Tempat yang paling aman, nyaman, nggak akan dijahatin, nggak akan punya masalah. Di mana? Di rahim ibu. Ya, tinggal bobo aja di dalam. Makanan dikasih, tempat nyaman, ya. Kemudian selalu dielus-elus, ya. Itu rahim. Jadi kerahiman itu adalah suatu yang sungguh menyenangkan bagi kita, karena kerahiman itu maknanya itu adalah belas kasih dan pengampunan dari Allah. Kemudian kerahiman atau belas kasih atau pengampunan itu sumbernya itu dari mana sih? Sumbernya itu semua dari Allah. Sumbernya dari Allah, bermuaranya kepada kita semua. Hari ini ada nggak yang tidak berbuat dosa? Ada? Ada? Nggak ada. Kita ini manusia berdosa. Waktu melihat Oscar nyebelin, dosa nggak? Dosa kan? Dosa Oscar. Buat Oscar enggak, buat saya dosa ya. Karena sudah mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Ya. Nah, jadi kasih, pengampunan, kerahiman Allah ini semua sumbernya itu dari Allah. Nah, bermuaranya itu buat kita semua. Kalau gitu buat kita bermuara kepada sesama. Kalau saya bukan orang Katolik atau saya yang tidak ada berada di sini, berlaku nggak itu? Berlaku. Allah itu nggak memandang siapapun juga. Ya, jadi kerahiman Allah itu pada dasarnya berlaku untuk semua manusia ciptaannya. Makanya tadi saya bilang, kalau udah topiknya kerahiman Allah itu terlalu luas sekali mau kemana. Ya, nah kerahiman Allah itu mengalir dari awal hingga akhir. Ya, kalau Bapak Ibu ingat kitab Kejadian, manusia pertama yang diciptakan Allah itu siapa? Adam dan Hawa. Berbuat dosa? Berbuat dosa, diusir. Normal ya. Kalau kita berbuat dosa ya pasti ada hukumannya, diusir. Kemudian Allah mengampuni. Mengampuni, caranya bagaimana? Memberikan belas kasihnya. Dan itu tuh terjadi dari sejak Adam dan Hawa diusir sampai kita Keluaran tadi yang ada Keluaran 3, 7-8 ayatnya, itu berlaku terus kerahiman Allah itu. Belas kasih dan pengampunan. Allah berbicara untuk belas kasih dan pengampunannya itu melalui para nabi. Awalnya melalui para nabi. Manusia itu gimana? Bandel ya? Bawa karep ya? Kita suka bawa karep gak sih? Kadang-kadang ya, kadang-kadang bawa ya. Ada di sini yang nggak suka bawa karep, ya udah nurut aja terus. Luar biasa. Ya, kalau saya bawa karep, ya. Nah, kemudian Allah itu saking nggak bosen-bosennya memberikan kerahimannya, memberikan
dia itu sampai akhirnya saking udah waduh mau diapain lagi nih, kalau orang Chinese bilang bobat ya, dia terus aja dikasih hati minta mempedu, kemudian lempar batu pula dan lain sebagainya. Ya. Kondisi ini jadi situasi yang terus manusia itu berbuat dosa, ya. Secara dunia sekarang pun juga ini tuh terjadi. Perang Ukraina, ya. Kemudian perkelahian di dalam masyarakat, kemudian juga perampokan, ya. Ini yang menyangkut manusia, menyangkut kehidupan manusia, sehingga nantinya yang menyebabkan inflasi dari perekonomian. Belum kita mendapat bencana alam seperti pandemi, banjir sana sini dan lain sebagainya. Ini adalah situasi yang ada sekarang dalam dunia. Tapi di dunia yang lebih kecil lagi bagaimana? Dunia yang lebih kecil lagi itu adalah keluarga. Di sini siapa ya yang belum berkeluarga? Satu, oh sekali lagi. Tapi tetap masuk di satu. Tapi banyak yang berkeluarga, ya. Keluarga ini merupakan lingkup kecil, dunia kecil keseharian kita. Di mana suka ada pertengkaran nggak? Suka ya? Ada ya? Sering nggak? Enggak. Bagus, ya. Nah, pertengkaran antar anggota, ya. Kenapa? Sebetulnya masalahnya itu sepele banget. Misalnya, si anak pengen pakai sepatu yang merah. Si mama bilang, jangan pakai sepatu merah, nggak cocok sama bajunya. Anaknya kekeh, jadi bertengkar nggak? Padahal itu kan hal yang sepele banget. Sepele sekali, tapi menjadi pertengkaran. Pertengkaran memicu adrenalin. Adrenalin naik menyebabkan penyakit. Jadi itu adalah situasi yang memang kita buat sendiri. Ya, nah jadi keharmonisan hidup kita dalam berkeluarga itu seolah-olah itu digelapkan. Nggak ada lagi tuh situasi di rumah tanpa kerahiman. Itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena kerahiman kita tahu adalah belas kasih dan pengampunan. Maaf. Ya? Nah, kemudian tadi saya katakan akhirnya Allah itu karena udah buat itu, dia bilang ya udah kirim aja anakku. Mungkin ini akan lebih benar. Ya. Nah, waktu itu Yesus itu mulai berbicara setelah nabi-nabi, kemudian Yesus mulai dia berbicara dengan orang banyak itu. Nah, di dalam dia berbicara ini memberikan pengajaran-pengajarannya, ya. Satu hari dia itu kepingin melepaskan diri dari keramaian. Dia pergi berperahu, ya, meninggalkan tempat kumpulan mereka itu. Tapi sekumpulan orang-orang itu tahu kalau Yesus itu mau pergi ke mana. Kayak kita tadi jalan serta Yesus, kita tahu ya mau jalan ke mana, ya. Karena tadi WL itu mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, orang-orang banyak ini juga memikirkan bahwa waktu Yesus kembali mau mendarat, dia melihat orang banyak itu. Nah, tercetuslah kata-kata di Markus 6 ayat 34. Ya, di situ dikatakan Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak, ya, maka tergeraklah hatinya. Kalau Allah tergerak hatinya, apa yang akan diturunkannya? Kerahimannya, belas kasihnya. Ya, tergeraklah hatinya oleh rasa belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi begitu Yesus tergerak belas
adalah Allah. Jadi Yesus mengajarkan, memperkenalkan kita kepada Allah sendiri, Allah yang Maha Rahim, penuh belas kasihan dan pengampunan. Nah, jadi kebenaran yang harus kita imani di saat ini, ya, kerahiman Allah itu bersumber dari Allah sendiri, bermuara kepada kita. Ini sudah merupakan suatu anugerah. Ya, di dalam perjanjian lama sejarah keselamatan, ya, itu sudah dimulai. Kemudian berpuncaknya di dalam perjanjian baru dengan wafatnya Yesus di kayu salib. Keselamatan didapatkan dengan kebangkitan Yesus sampai kita sekarang, sejarahnya itu belum ditutup. Jadi sejarah keselamatan itu adalah sejarah kerahiman. Karena kerahiman ini hanya akan berakhir nanti kalau sudah dunia selesai. Atau bagi kita setiap pribadi pada saat kita menghadap Pencipta. Nah, saya tidak berbicara mengenai devosi kerahiman ilahi, tapi orang-orang yang berdevosi pada kerahiman ilahi, mereka itu mengimani, ya, pada saat menghadapi ajal, kerahiman Allah itu akan tercurah. Janji Yesus itu, siapa yang menggaraskan koronka itu, dia itu tidak akan dihakimi. Yesus datang bukan sebagai seorang hakim, tapi seorang penolong, seorang yang penuh kerahiman. Jadi kita ini kerahiman itu belas kasih dan pengampunan. Jadi Yesus mengampuni. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, jangan dipikir kalau saya sudah diampuni dosanya, saya tidak dapat hukuman. Kan kita ada sakramen tobat. Apakah dengan kita melakukan sakramen tobat kemudian dosa kita dihapus karena sudah membacakan penitensi yang diminta oleh Romo? Tidak, hukumnya tetap ada. Ya. Nah, kalau berbicara lebih jauh lagi mengenai devosi ini ada lagi bagaimana cara menghapus siksa dosa itu. Tapi kita tidak akan bicara mengenai itu, ya. Oke. Kemudian karena Allah melihat dunia itu begitu memerlukan belas kasih Allah, ya, karena begitu besar kasih Allah, akhirnya Dia mengirimkan, mengaruniakan anaknya untuk supaya kita itu ditebusnya. Nah, mengenai kerahiman Allah ini, kalau kita lihat di dalam Konsili Vatikan II, itu sudah didengungkan. Ya, di sini ada bunyinya ini seperti ini. Bisa Bapak Ibu baca bersama-sama 3, 2, 1. Atas keputusan kebijaksanaan serta kebaikannya yang sama sekali bebas dan rahasia, Bapa yang kekal menciptakan dunia semesta, Ia menetapkan bahwa Ia mengangkat manusia untuk ikut serta menghayati hidup ilahi. Stop sampai situ. Itu yang ditulis di Konsili Vatikan II. Artinya apa? Ya, bahwa kebijaksanaan serta kebaikan itu semuanya itu bebas. Karena kerahiman Allah ini merupakan rahasia Allah sendiri, akan dicurahkannya itu bagaimana, kepada siapa, cara pencurahannya gimana, apakah seperti hujan geledek atau apakah seperti hujan rintik-rintik, itu adalah suatu rahasia. Tapi satu yang perlu kita imani adalah kerahiman Allah ini, ya, ini tuh akan mengangkat harkat kita sebagai manusia. Harkat kita sebagai manusia diangkat. Kita itu untuk diberi kesempatan dan kebebasan memilih untuk menghayati karya-karya ilahinya Allah yang ada di dalam kitab suci itu. Ya, nah Yesus sendiri waktu Dia itu selama 3 tahun
Oleh sebab itu dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia mengutus aku untuk membebaskan para tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, ya, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kalau kita cermati dua ayat ini, di situ adalah satu peneguhan di mana kita itu harus memiliki keteguhan iman atau tekad bahwa kita ini sudah dikuasai oleh Roh Allah. Kita itu memiliki satu tuntutan untuk supaya kita itu bisa membawakan kabar baik kepada siapapun juga. Makanya kan kalau ada yang bertanya, siapa yang hari ini dalam minggu ini merasakan kasih Tuhan? Biasanya suka pada nunduk ya. Padahal setiap hari kita merasakan kasih Tuhan. Nah, tadi secara global dunia. Sekarang kita masuk ke skop yang lebih rinci lagi, keluarga. Keluarga itu di Konsili Vatikan II itu dikatakan bahwa gereja rumah tangga. Keluarga itu adalah gereja rumah tangga. Ya, dan itu merupakan wadah kerahiman Allah. Ya. Dalam Konsili Vatikan II itu, konstitusi pastoral tentang gereja, di situ tertulis persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali. Ikatan suci ini demi kesejahteraan suami istri dan anak maupun masyarakat tidak tergantung dari kemampuan manusiawi, tetapi Allah sendiri pencipta perkawinan yang mencakup berbagai nilai tujuan. Luar biasa enggak? Terutama bagi Oscar yang sudah siap-siap menghadapi sakramen pernikahan. Ya, ini luar biasa. Ini yang harus kita pegang. Ya, kenapa? Karena pernikahan itu adalah Allah sendiri yang menciptakannya. Jadi kalau sudah milih, itu udah pilihan yang dipilihkan Allah yang terbaik. Jangan disia-siakan, jangan diceraikan. Ya, Allah dulu. Ya, ini yang dikatakan di dalam Konsili Vatikan II. Jadi kita yang sudah berkeluarga, hari ini mari kita sama-sama merenungkan bahwa keluarga kita itu adalah gereja rumah tangga, wadah kerahiman Allah. Nah, bagaimana nanti kita menjadi wadah kerahiman Allah di dalam keluarga? Ini pertanyaannya buat kita. Waktu kita sudah memiliki satu keluarga sebagai gereja rumah tangga, karena semua kan Katolik ya. Jadi kita mengakui dan menyetujui keluarga kita adalah gereja rumah tangga, wadah kerahiman. Ya, berarti kita memiliki satu tanggung jawab buat keluarga itu. Satu, membangun keluarga yang penuh kasih. Seperti yang Paus Yohanes Paulus II. Nah, ini dia itu disebut Paus kerahiman. Karena belas kasihnya luar biasa. Dia itu kan yang ditembak, ya, oleh Ali Mehmet, Ali Aga siapa gitu namanya ya? Ada Mehmetnya sih ya, ditembak. Sebetulnya dia itu penembak yang memang pembunuh ya, pembunuh bayaran. Harusnya apa yang dia tembakkan pasti kena tepat. Tapi waktu itu ada cerita dari pausnya itu bahwa dia seolah-olah melihat ada yang menghalangi itu, Bunda Maria. Ya. Oke, kita tidak cerita ke sana ya. Nah, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, karena didirikan atas dasar cinta kasih, gak ada yang perkawinan yang
kasih cinta kasih kalau kita mau bikin keluarga. Kenapa? Karena kita hidupnya itu seumur hidup ya, sampai kita dipanggil. Kalau tiba-tiba seminggu 2 minggu bosan, celaka ya, rada celaka itu sekarang. Dan terbuka bagi anugerah kehidupan. Jadi dasarnya itu cinta kasih terbuka oleh anugerah. Anugerah apa? Anugerah dari Allah sendiri. Karena anugerahnya anugerah kehidupan. Jadi, keluarga dalam dirinya sendiri berisikan masa depan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kita. Kalau anak kita nggak benar, dia jadi sampah masyarakat. Kalau anak kita itu benar, dia itu menjadi tiang negara atau tiang perusahaan Bapak. Itu ya. Nah, tugas yang paling khusus ialah secara efektif memberikan sumbangannya untuk masa depan yang penuh kedamaian. Jadi kalau kita bercita-cita memiliki keluarga, bagi yang belum menikah, kita harus memiliki satu mimpi bahwa bayangan ke depan itu, bayangan satu kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh kedamaian, berlimpah rahmat dan karunia Allah. Nah, yang kedua, tanggung jawab kita itu menciptakan keluarga Kristiani, karena kita adalah orang kaum Kristiani, orang Katolik. Kita harus menciptakan keluarga Kristiani yang bermutu, ditulisnya bermutu. Seperti Paus Fransiskus kan mengatakan bahwa kita itu jangan menjadi orang Katolik yang biasa-biasa saja, tetapi seorang Katolik yang memiliki kebulatan tekad untuk memperjuangkan iman di dalam jalan kekudusan. Itu tekad yang harus kita miliki sebagai orang Katolik, ya. Nah, yang poin 20 juga ada sih di dalam Konsili Vatikan II itu, di dalam konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia dewasa ini. Isinya itu, oleh karena suami istri Kristiani dikuatkan dan dikuduskan untuk kewajiban maupun martabat status kehidupan mereka dengan sakramen yang khas. Luar biasa kan? Luar biasa juga hilang. Nggak setuju. Kenapa ya? Woi. Suara saya merdu ya, jadi tidur di sini. Lanjut ya, ada apa di sini? Tapi sambil mana ya? Sampai gereja rumah tangga ya. Konseptual pastoral tentang gereja dan dunia dewasa ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebagai suami istri itu diberi kekuatan, dikuatkan, dikuduskan, kemudian kita punya satu kewajiban untuk supaya martabat status kehidupan kita itu dengan sakramen yang diberikan Allah itu sungguh-sungguh mengangkat kehidupan kita, membuat kita bahagia, happy, dihormati, segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Buka sudah slide 9. Nah, karena ya pada dasarnya itu kita itu harus di dalam kehidupan berkeluarga itu memiliki suatu dasar iman, ya. Kemudian nilai-nilai rohani itu kita harus miliki. Kenapa? Karena kan tadi kita dituntut untuk supaya keluarga yang bermutu. Tapi bermutu dalam hal apa? Dalam nilai-nilai kerohanian, ya. Dalam nilai-nilai kerohanian. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada di sini sebagai orang-orang Kristiani atau yang selalu ikut persekutuan dan doa karismatik, tentunya Bapak Ibu
roda kehidupan Kristiani yang bisa menumbuhkan iman Bapak Ibu Saudara dan juga dalam keluarga. Nah, roda kehidupan Kristiani itu untuk menumbuhkan iman kita, itu tuh porosnya itu harus Yesus sendiri. Porosnya Yesus, pusat kita adalah Yesus. Kemudian kalau roda kehidupan, artinya dia itu memiliki jari-jari kan? Jari-jari untuk menggulirkan roda kehidupan Kristiani agar iman bertumbuh itu hanya ada 4 jari-jarinya. Nomor 1, ada yang tahu? Oscar tinggal berdoa. Tuh, doa. Nomor 2, kitab suci. Nomor 3, komunitas. Nomor 4, pelayanan. Kayak seperti Bapak Ibu sekarang di sini, Bapak Ibu berkomunitas. Itu yang harus dijalankan di dalam keluarga juga. Ya. Kemudian kita sekarang mau dong, jangan ngomong aja secara teori, eksaknya dalam kehidupan nyatanya bagaimana. Saya mengambil satu model contoh dari keluarga kudus dari Nazaret. Ada Yesus, Maria, dan Yosef. Mereka satu keluarga, ya. Yesus itu di dalam keluarga, dia lahir, dia hidup di dalam keluarga. Jadi seperti kita memiliki keluarga, ya. Yesus hidup hanya 33 tahun, ya. Dia itu memiliki visi dan misi kehidupannya sendiri. Dia mau mewartakan kabar sukacita yang dikehendaki oleh Bapaknya. Itu Yesus. Dan ini disupport oleh Maria. Maria, kenapa kita jadikan model? Apa sih yang perlu kita teladani dari Maria ini? Nah, waktu Maria itu mau bertunangan atau sudah mau bertunangan dengan Yosef, ya, Maria itu mendapat penglihatan, mendapat kabar dari malaikat. Ya, salah satunya itu pada satu hari, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini adalah merupakan bentuk dikaruniai, artinya dikasihi, dilimpahi kerahiman Allah, diberi belas kasihnya, diberi cintanya Allah. Di sini kerahiman Allah terjadi pada Maria, ya, karena dia juga hidup tanpa noda, tanpa dosa. Ini adalah anugerah, karunia. Karunia dan anugerah itu didapatkan apa? Karena kerahiman Allah tadi. Kemudian kalau Yosef bagaimana? Yosef itu waktu dia tahu bahwa Maria mengandung sebelum nikah dengan dia bingung kan? Bingung. Aku mau ceraiin aja, diam-diam aja. Supaya apa? Belas kasihnya ada tuh timbul dari Yosef itu. Supaya dia nggak malu. Saya ceraikan diam-diam saja. Saya nggak jadi kawin, gitu. Ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, kembali lagi turut campur tangan Tuhan terjadi. Nah, ini apa? Kembali lagi, ini adalah belas kasih Allah tercurah di situ. Makanya tertulislah di Matius 1 ayat 20 sampai 21 itu. Yuk biar nggak ngantuk kita baca. Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kita mendengar ini, apa yang kita bisa pelajari? Padahal Yosef itu sedang dalam kondisi kebingungan. Dia mendapat campur tangan Allah melalui malaikat, ya, karena dia memiliki iman dan ketaatan. Makanya apa yang ditulis di dalam Matius 1 20-21 itu dia lakukan.
apa sih akan kebaikan Allah itu? Ya. Jadi Maria dan Yosef itu siap melaksanakan kehendak Allah. Karena Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Waktu dia ditanya, engkau akan menjadi bunda Allah, bunda yang melahirkan penyelamat dunia. Menolak dia? Tidak. Jadi dia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Renungan buat kita, apakah selama ini kita itu mengerti apa kehendak Allah di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan pribadi kita? Nah, ini yang harus kita renungkan. Jadi kerahiman Allah memang menciptakan kasih dan pengampunan. Bagaimana kita melaksanakannya nanti di dalam keluarga kita? Kalau keluarga kudus ini sudah jelas, dia siap melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, mereka itu taat dan rajin beribadah. Ya, taat dan rajin. Di situ kenapa bisa dikatakan taat dan rajin? Mereka ini kan orang Yahudi, jadi mereka mengikuti kewajiban-kewajiban dari orang Yahudi. Ya. Seperti misalnya pada usia 8 hari, ya, Yesus itu disunat. Itu adalah tradisi Yahudi. Yesus disunat. Kemudian 40 hari, ya, dipersembahkan ke bait Allah. Ya. Pada saat pentahiran juga mereka kembali lagi untuk membuat perayaan itu, kurban persembahan. Kemudian ditulis lagi ada persembahan sulung sebagai anak nomor 1 selalu dipersembahkan kepada Tuhan dengan memberikan kurban. Kurbannya itu bisa sepasang burung terkukur atau 2 ekor merpati. Itu dilaksanakan dan Yosef dan Maria setiap tahun pasti dia itu akan mengunjungi Yerusalem untuk melakukan kewajiban ibadahnya. Ya, jadi mereka itu sungguh-sungguh taat beribadah. Yang ketiga itu keluarga kudus ini rajin bekerja. Dari mana kita tahunya kok rajin bekerja? Ya? Ini teladan yang harus kita ikuti bahwa rajin bekerja. Kita bisa melihat bahwa keluarga kudus ini terkenalnya sebagai apa? Tukang kayu. Kok bisa tahu sih orang-orang tukang kayu? Berarti terkenal kan? Kita mau tanya dari Alkitab memang. Tapi dulu tukang kayu. Artinya dia laku, rajin kerjanya sampai dikenal orang. Ya, sampai dia itu kan tukang kayu anaknya Maria. Dia itu Yesus dari Nazaret tukang kayu. Nah, kita juga harus menciptakan image keluarga kita. Kalau di Muslim kan ada sakinah dan kayak begitu, ya ada istilahnya. Kalau kita ya, kita menjadi keluarga yang menjadi wadah kerahiman Allah. Gereja rumah tangga yang menjadi wadah kerahiman Allah. Itu yang diserukan di dalam Konsili Vatikan kan. Yang keempat, tadi ya, lagi 4, tolong empat, keluarga yang selalu bersama dalam suka maupun duka. Nah, ini sebetulnya ceritanya banyak di Alkitab. Ya. Waktu mereka itu baru menikah, hamil, ya, itu masa-masanya yang luar biasa ya, Pak Bu. Ya, masih semuanya manis, Ibu masih terlihat cantik luar biasa, Bapak baiknya luar biasa, ya. Demikian juga Yosef dan Maria. Tapi waktu dia mau melahirkan ya, dia cari kemana-mana nggak ada tempat tinggal. Susah nggak itu? Susah. Tapi mereka tetap sama-sama. Mereka mencari. Nggak dapat di penginapan, kandang pun jadi. Itu adalah keluarga yang tidak ada penginapan.
segala macam. Tiba-tiba Yosef bilang, ayo pergi cepat sekarang ke Mesir. Ini malaikat itu gimana sih? Tapi karena taat dan imannya teguh, dia langsung ke bawah tuh. Yesus sama Maria berjalanlah ke Mesir. Tunggu di sana dan tinggallah sampai nanti aku panggil kembali. Pergi buru-buru terus mesti ke satu negara yang jauh. Taat, heboh kan itu ya, sesuatu yang ribet kan, tapi tetap mereka unta-untaan masih sama-sama. Ya, itu yang terjadi. Kita pun harus seperti demikian dalam keluarga. Ya. Kemudian waktu dia itu, sekarang boleh pulang nih ke Israel, ke tanah Israel. Pulanglah mereka ke tanah Israel. Mulai tinggal di Nazaret. Ya, di Nazaret lagi aman-aman ya. Oh, ada perayaan mesti ke Yerusalem. Si Yesus yang masih kecil ini 12 tahun dibawa. Udah dibawa hilang pula di Yerusalem. Susah sedih nggak? Sampai dia tuh bertanya, "Nak, kemana engkau?" Sampai membuat bapak dan ibumu khawatir. Jawaban si anak tuh tenang aja. Kok kayak yang gak tahu? Saya ini kan tinggal di sini sama bapakku. Suka nggak anak-anak kita begitu? Bilang ini lu kemana aja? Gua sampai khawatir. Nyariin lu. Papa enak aja. Aku kan di sini lagi latihan miskinan. Ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi lihat, Yosef, Maria dan Yusuf, dia dapat merangkum segala kejadian yang baik suka maupun duka itu bersama-sama. Kemudian tetap yang ada itu sukacita. Ya. Yang kelima, keluarga yang selalu mendahulukan anaknya. Kira-kira kita suka mendahulukan anak kita enggak? Ya, itu memang harus. Kenapa? Kita harus selalu mendahulukan anak. Apalagi kalau anak itu akan menghadapi bahaya. Ya. Bahaya anak-anak zaman now itu apa? Santa Android. Santa Android. Udah nggak pakai Android ya? Itu. Kenapa? Memang segala sesuatu yang ada di medsos ini akan membantu meningkatkan intelijensi anak atau apa ya. Tapi hati-hati. Juga dampak yang dalam sekali, si anak bisa langsung terjun ke dalam jurangnya. Asik di kamarnya dengan gamesnya, ya. Kemudian masuklah tiba-tiba terjebak dalam situs porno, ya. Kemudian dia bebas dari teman-temannya, tidak ada pergaulan lagi dan lain sebagainya. Sedangkan tadi roda kehidupan Kristiani ada yang namanya komunitas. Komunitas itu artinya kita harus bersosialisasi, tentunya dengan teman-teman sekitar. Ya. Nah, sekarang ada model yang kedua, merupakan saksi kerahiman. Ini yang terakhir, merupakan saksi kerahiman Allah dalam keluarga. Yaitu ada yang kenal Louis Martin sama Sally Guerin. Nah, mereka itu pasutri, ya, pasutri yang menjadi Santa dan Santo, bukan Santa Android ya, jangan salah ya. Jadi Santa Sally Guerin dan Santo Louis Martin. Mereka ini orang tua dari Teresia kanak-kanak Yesus. Ya. Nah, Teresia kanak-kanak Yesus itu, saya langsung aja ya. Jadi Teresia kanak-kanak Yesus ini dia mengalami satu kehidupan. Ya. Kalau saya baca ya, Bapak Ibu simak. Ya, ini adalah autobiografi, jadi tulisan dari Teresia kanak-kanak Yesus sendiri. Jadi perasaan yang dia tuangkan di dalam keluarga dia. Ya.
kasih yang ditaburkan di jalanku. Banyak juga kasih yang diletakkannya di dalam hatiku yang menjadi hangat dan memikat. Demikian aku sangat mengasihi papa dan mama, dan dengan berbagai macam cara aku menyatakan kemesraanku kepada mereka, sebab aku ini sangat periang. Lihat Bapak Ibu, ya, ini satu kesaksian yang luar biasa, ya, di mana Teresia kecil ini merasakan kasih dari orang tuanya. Ya, kemudian dia itu nanti mendapat pembelajaran di sini kita cuma lihat saja, dia bahagia, dia senang. Apa yang didapat oleh orang tuanya, kembali si anak ini merasakan bahwa dia ingin berbagi sukacitanya itu. Dia ingin berbagi cintanya itu kepada papa dan mamanya. Dan menyebabkan anak ini memang menjadi periang, ya. Kalau kita merasakan kasih, ya, merasakan selalu kasih dari orang tua, nggak mungkin kan kita cemburu terus, ya. Walaupun misalnya kita si anak pengen sesuatu, ya, kita pikir ini nggak perlu dia dapatkan itu. Kita kan bisa memberikan pengertian dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, sampai si anak itu mengerti penolakan ini adalah karena orang tua mengasihi anak tersebut. Nah, ini satu yang dialami oleh Teresia, ya. Kemudian untuk supaya kita itu seperti keluarga yang luar biasa ini, Bapak Ibu menjadi santa, anaknya menjadi santa juga, kemudian saudara-saudari ini menjadi biarawati, ya. Saya hanya mencutik 5 aja yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan keluarga kita, ya. 1, menomorsatukan Tuhan. Artinya dalam kita menomorsatukan Tuhan, ya, kita itu bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Jadi keluarga ini menyadari bahwa kasih Allah lah yang menyebabkan keluarga ini ada. Ingat tadi di Konsili Vatikan II, ya, keluarga ini adalah penciptanya siapa? Allah sendiri. Ya, sedangkan kita mendapat segala sesuatu untuk kehidupan kita itu dari Allah sendiri. Ya. Dan Teresia mengatakan, saya mengasihi Allah yang baik dan sering kupercayakan isi hatiku lewat doa-doa kilat yang diajarkan mama kepadaku. Jadi Teresia itu menjadi santa ini adalah atas bimbingan binaan daripada ibunya sendiri. Dan di balik itu dia sendiri, apa yang dia rasakan rasa kasihnya, dia berikan pula kepada ibunya, keluarganya, dan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya. Yang nomor 2, keluarga yang rajin berdoa, beribadah, dan berdevosi kepada kepada Bunda Maria. Nah, keluarga ini memang rajin berdoa. Sekarang kita di zaman sekarang, satu anak sekolah siang, satu anak sekolah sore, bapaknya pulang kalau malam hari, kapan kita ngumpul berdoa? Ini menjadi perenungan buat kita. Ya, sebetulnya waktu yang paling baik untuk berkumpul bersama sehati bersuka cita adalah pada saat makan, ya. Makan malam kita makan enak, kita berdoa, bersyukur kepada Allah. Ini adalah suatu hal yang baik. Ini yang patut kita renungkan. Kapan saya itu memiliki satu waktu kebersamaan untuk gereja rumah tangga saya ini. Kalau kita ke gereja kan ada setiap minggu, ya. Ada nggak di gereja rumah tangga kita pertemuan? Satu kali aja, nggak usah tiap hari aja juga. Mari kita renungkan ini, ya. Kemudian beribadah. Nah, mamanya Teresia itu dia senang kalau dia itu pergi sore hari itu beribadah bersama-sama dengan teman-teman. Kayak kita berkomunitas seperti itu. Itu senang. Kemudian dia itu selalu melakukan misa harian, misa hari. Ya, dan pada bulan Mei dia berdevosi kepada Bunda Maria. Kemudian yang ketiga itu keluarga seimbang untuk kebapaan dan keibuan.
maksudnya begini, keseimbangan dari kebapaan dan keibuan. Kalau secara logika kebapaan itu gagah perkasa ya, gagah perkasa, strength, jadi taat, disiplin, pokoknya semuanya itu tertib. Itu adalah sikap-sikap kebapaan ya. Sikap keibuan itu penuh belas kasih, lembut, ya. Kalau ada apa-apa dimaafin, nangis sedikit cuk kan gitu. Itu adalah sifat keibuan. Nah ini tuh mereka mengatakan harus diseimbangkan. Jadi si anak itu jangan selalu merasakan misalnya ini sikap kebapaannya itu yang lebih dominan banget. Si anak akan stres. Bangun jam 5, tidur jam 8 harus sudah tidur. Celaka. Dulu kita masih kenal tuh zamannya saya jam 2 sampai jam 4 tidur siang. Itu orang zaman dulu. 2 sampai 4 tidur siang. Ya sudah, mengenai takbirannya tutupin pedal, bercebong di dalam. Ya, ini yang harus kita seimbangkan karena Suster Agnes itu adalah saudari dari Santa Teresia anak-anak Yesus. Dia mengatakan, dia itu merasa dia membesarkan, dia itu orang tuanya. Dia merasa bahwa orang tuanya itu membesarkan dia itu dengan sedikit ketat. Jadi nggak pernah membiarkan segala sesuatu itu berlalu, apalagi yang sia-sia. Nah bagi kita zaman now itu yang sia-sia itu sebetulnya apa sih? Kalau anak pegang HP terus, itu kan sebetulnya sia-sia ya. Itu menjadi permenungan Bapak Ibu. Yang keempat dan kelima yang keempat, keluarga terlatih untuk mengakui kesalahan dan suka mengakui. Nah ini yang luar biasa sekali. Saya cerita ya, tapi dari autobiografi Teresia juga. Saya sudah formulasikan bahasanya karena kalau baca autobiografi dari Teresia itu tulisannya itu puitis banget ya. Jadi untuk poin 4 ini, satu hari Teresia itu melakukan kesalahan, dia merobek kertas dinding, tapi sedikit saja dan enggak sengaja. Ya, kemudian dia bicara dong sama mamanya bahwa dia itu merobek kertas dinding enggak sengaja. Maafin ma. Terus si saudara-saudaranya juga udah enggak apa-apa. Tapi dia bilang papa itu baru 4 jam lagi baru datang. Tolong, saya melakukan kesalahan. Nah, yang lain udah enggak memikirkan itu kecil aja ya udah enggak apa-apa. Tapi si Teresia kecil ini dia itu bilang sama saudarinya lain, nanti dia bilang ya sama papa bahwa aku melakukan kesalahan merobek dinding kertas dinding. Saya di sini menunggu pengadilan. Dia berdiri tegak di situ nungguin papanya ya. Tapi pada saat dia berdiri tegak itu apa yang kan kita itu punya akal dan pikiran ya. Apa yang dipikirkan dia? Dia itu memikirkan begini, dengan saya melakukan kesalahan, saya tahu pasti saya dapat maaf. Nah ini mengajarkan anak-anak kita itu kalau salah itu akuin aja salah gitu loh. Karena orang tua itu pemaaf, selalu akan mengampuni, bukan memarahi. Dimarahin sedikit boleh dengan bahasa yang lemah lembut, tapi bahasa pengertian. Nah ini yang dijalankan oleh keluarga Teresia anak-anak Yesus. Ya. Nah yang kelima, keluarga yang berjiwa sosial dan karitatif. Ini juga ada ceritaannya lagi. Saya formulasikan dengan bahasa sederhana. Ya. Jadi Bapak Ibu pasti suka membawa keluarga jalan-jalan kan, di puncak lah atau di mana. Ya. Ini pun terjadi di dalam keluarga Martin ini. Mereka membawa anak-anaknya ke satu villa. Ya. Kemudian mereka berjalan-jalan. Kalau di Eropa itu kalau kita sudah berjalan-jalan keluar itu kan suatu padang yang luas. Ya. Dia menceritakan kalau baca ininya tulisannya itu waduh indah sekali, puitis ya. Garis besarnya dia berjalan ke satu ladang gandum,
saya melihat satu padang yang luas. Kembali saya itu mengenangkan kasih yang pernah saya alami. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menanamkan kasih, itu tidak akan pernah hilang. Karena itu akan tergores di dalam hati. Ya? Setelah mereka itu berjalan-jalan, mereka itu juga melewati satu daerah yang ada orang-orang miskin. Nah, Pak Martin itu sudah menyediakan rumah. Jadi dia itu menyediakan sesuatu untuk supaya Teresia kecil ini bagikan. Mulailah si Teresia kecil itu membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang perlu kita teladani. Keluarga yang berjiwa sosial karitatif. Artinya keluarga yang penuh kasih karena dilingkupi kerahiman Allah. Kemudian dia itu berbelas kasih dengan amal baktinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang dilakukan oleh keluarga ini, sehingga keluarga ini bapak ibunya menjadi satu. Anaknya yang kecil yang dia beri pelajarannya selalu berbagi, selalu merasakan kasih Allah, akhirnya menjadi seorang sahabat. Terakhir, kesimpulan. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, sebetulnya ringan-ringan saja. Allah senantiasa mengalirkan kasih dan kerahimannya yang melimpah, mulai dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil, sebetulnya kita itu selalu dialiri oleh kasih Allah. Itu yang harus kita imani. Yang kedua, kerahiman Allah itu berpuncak dalam diri Yesus. Di mana? Ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk supaya dia disalib, kemudian dia wafat, kemudian dia bangkit. Ini tuh untuk hanya menebus dosa kita, untuk supaya menjadi penyelamat kita, ya. Kemudian kerahiman Allah ini nggak berhenti setelah Yesus wafat, itu nggak berhenti. Kenapa? Karena waktu Yesus naik ke surga, Yesus itu merasa khawatir kan meninggalkan murid-muridnya itu. Apa yang dijanjikan Yesus? Aku akan mengirimkan seorang penolong, penghibur, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Roh Kudus sendiri yang selalu menyertai. Dan gereja kita akan meneruskan evangelisasi mengenai kerahiman Allah itu kepada kita semua. Sebaliknya kita sendiri harus mulai juga apa yang kita rasakan mengenai kebaikan Allah itu dan pengampunan dari Allah itu kita bagikan juga kepada orang-orang sekitar kita. Ya, nah harapannya tentunya keluarga-keluarga Katolik yang berada di sini mulai menyadari bahwa kehidupan keluarga itu sumbernya itu adalah dari kerahiman Allah sendiri, dari Allah sendiri. Karena Allah yang menciptakan pernikahan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam
bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon agar Kau senantiasa memberkati dan mengurapi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Bapak Maruf Amin, beserta seluruh menteri di dalam kabinetnya. Anugerahkanlah hikmat daripada-Mu, kesehatan dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas pelayanan negara ini. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk Pastor Esteban Paroki Laurentius, Pastor Hendra Kimawan, Pastor Al, Pastor Maman, dan Pastor Boga. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka dan kuatkanlah mereka dalam menjalankan tugas panggilan untuk menggembalakan umat-Mu di Paroki Santo Laurentius ini. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang kurang sehat. Jamahlah mereka semua yang sedang kurang sehat, sehingga mereka segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Marilah kita mohon. Untuk kami semua yang hadir di sini, berkatilah kami semua yang hadir di ruang Krista ini. Berikanlah kepada kami semangat yang tidak pernah padam untuk selalu bersekutu dengan-Mu, serta setia melayani-Mu secara nyata, mengasihi sesama dimanapun berada. Marilah kita mohon. Bapa, kami sungguh bersyukur atas setiap berkat yang terbaik yang telah Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Kalau saat ini kami mau mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami, biarlah persembahan kami ini menjadi perkenanan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sambil protokolnya didengarkan dan juga nanti di depan kursi-kursi Bapak Ibu ada barcode, boleh di-scan sambil Bapak mau angkat lagu pujian dengan Pak Hatiku, kami mau berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kau memiliki
silahkan juga selain kepada umat, kepada tim pujian, tim yang melayani tim pujian, musik, kemudian tim doa, tim konsumsi, tim tamu, pendaftaran dan semua tim yang terlibat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke pengumuman. Oke, persekutuan doa Santo Laurentius minggu depan kita akan masuk ke dalam satu tema yang ada kata merdeka ya. Jadi memang bulan Agustus ini harusnya kita temannya merdeka semua, tapi nggak nyambung semua, tapi baru yang ini jadi boleh ada tulisan merdekanya. Merdeka dari dosa. Tanggal 29 Agustus minggu depan hari Kamis, ruang sama Krista lantai 3 bersama dengan pewarta Ibu Dwi Handayani atau kita kenal Ibu Mama. Oke. Jadi umat diundang hadir besok minggu depan yang lupa hadir kembali. Kemudian next doa syafaat PDI Santo Laurentius diadakan setiap hari Selasa jam 18.30 di ruang Agnes 2 lantai di bawah, dan Selasa berikutnya 27 Agustus doa syafaat akan dilaksanakan. Ya. Umat semua diundang untuk hadir. PDI Santo Laurentius secara konsisten melakukan doa kerajinan ilahi setiap hari jam 14.45 online via ruangan Zoom. Ya, meeting ID dan password sudah tercantum. Bagi Bapak Ibu yang berkorban untuk mendoakan bagi bangsa Indonesia, bagi kesembuhan orang sakit atau bagi apapun, silakan untuk bisa bergabung, join atau mau mengirim wujud doa boleh ya melalui WA ke siapa itu? Kalau nggak salah WA Ingrid. Ya, jadi silakan ada WA di sini, bisa di WA dulu kalau saya mau titip. Sudah banyak mujizat terjadi. Ya. Dan ini kita udah hari ke 1000 berapa gitu ya. Jadi ini kita udah jalan hampir 3 tahun. Oke, lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang mau ingin memasukkan wujud doa ya untuk bisa didoakan oleh tim doa PDI Laurentius, bisa hubungi Linda atau Nova ya, nomor WA-nya ada di sini. Next. Oke, visioner bisa di-scan ya. Nah, untuk bisa meningkatkan kualitas daripada pewarta-pewarta yang ada di BPK Bandung dan yang bisa mewartakan di persekutuan doa, kami mau mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengisi kuesioner. Bisa di-scan nggak? Nggak bisa ya? Pengennya jangan di-scratch, bisa nggak? Bisa? Oh, bisa juga? Oke. Kegedean berarti mundur aja. Ya. Nah, harapannya kuesioner ini bisa meningkatkan, memberikan feedback ya. Jadi kita sama-sama untuk untuk membangun ya, supaya pewarta-pewarta juga bisa mendapatkan feedback yang baik, dan kita sumbangsi kita dengan memberikan kuesioner mengisi kuesioner pewarta supaya nanti bisa disampaikan kepada pewarta tersebut, supaya pewarta kita bisa menjadi lebih baik. Ya. Link silakan dibaca. Masih ada pengumuman lain? Udah ya? Udah ya? Habis ya? Oke, biarkan dulu ini linknya ada supaya bisa ter-scan semua untuk bisa memberikan masukan, dan kami tunggu untuk kehadirannya minggu depan di ruangan sini untuk di PD minggu depan. Dan spill sedikit, nanti bulan September kita akan ada tema baru ya, nanti akan diumumkan ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk pengumuman pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami mau sekali lagi untuk berdoa tutup sebelum kita pulang. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak atas hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini dan
setiap doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami juga mau serahkan segala pujian, syukur, dan permohonan kami dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan pada malam hari ini semuanya dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terus ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biar Engkau yang terus menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan penanggalan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri, kita menyanyikan bahwa benar Tuhan Yesus adalah andalan dalam setiap hidup kami. Silakan di sebelah kanan.